Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya ingin mempresentasikan analisa hidden gem produk yang saya analisa, yaitu kacang sembunyi. Pertama, kenapa saya memilih kacang sembunyi? Yang pertama itu dari bahan baku itu mudah, terus proses tidak terlalu lama, dan harga harga HPP-nya juga tidak terlalu tinggi juga Pak. Nah, eh, nah, ini dari produknya Pak. Untuk dari produk ini kacang sembunyi, camilan kacang tanah yang dibungkus oleh kulit pangsit dan ada manis dan renyah-renyahnya gitu. Nah, keunggulannya adalah tekstur unik, rasanya manis, gurih, cocok untuk semua umur. Nah, biasanya anak-anak dan remaja, bahkan dewasa pun juga senang dengan cemilan ini Pak. Untuk harga ini termasuk masih murah, hitungnya murah. Kenapa? Rata-rata harga pasaran yang dibungkus, yang pakai apa itu namanya, bungkusannya itu pouch, sejenis pouch gitu, biasa rata-rata itu masih 5.000, atau yang agak gede itu 10.000. Ada juga yang per kilo dijualnya. Kalau yang per kilo itu biasanya, bukan biasanya, saya lihat kemarin buat perbandingan harga itu rata-rata 30 ribuan untuk per kilonya. Nah, lanjut ini untuk distribusinya atau tempat pemasarannya. Biasanya kalau yang secara offline itu bisa dititipin langsung ke toko, bukan toko sih, ke warung-warung gitu. Warung bisa, ke toko juga bisa. Eh, kalau buat yang online-nya itu biasanya di TikTok Shop ada, Shopee, Tokopedia. Nah, kebetulan saya lagi kuliah juga, biasanya itu dititipin di kantin Pak, untuk yang tempat ini. Untuk promosinya ini ada beberapa ini, ada di media sosial kayak Instagram, TikTok, lanjut ke, terus bisa lagi saat promosi di IG atau TikToknya, kita bisa pakai bundling, oh, promo bundling gitu Pak, sama testimoni dulu ke komunitas, atau enggak sebelum ke komunitas kayak gitu, bisa ke teman-teman dulu yang terdekat dicobain. Nah, nanti dari teman-teman itu bisa menyebar lagi Pak ke itu, apa, penyebaran produknya. Nah, ini untuk target pasarnya, kita eh, target pasarnya itu anak-anak, remaja, dewasa, dan segala umur kalau itunya. Nah, untuk karakteristiknya biasanya yang suka cemilan, terus eh, suka cemilan ringan, produk lokal. Kan biasanya kalau yang kayak gini itu apa ya, namanya tuh kayak, nah, ini selanjutnya adalah people atau target pasar. Target pasarnya saya rencana akan ke anak-anak, remaja, dewasa, dan semua umur atau segala kalangan bisa. Biasanya ini pecinta snack ringan, terus sama yang ingin nostalgia gitu kan. Biasanya kalau kacang sembunyi itu apa ya, kayak musiman, bukan musiman, setahun sekali gitu dibuatnya, kadang pas lagi lebaran atau lagi perayaan hari-hari tertentu gitu, biasanya itu ada. Kalau secara tiap hari itu belum terlalu banyak juga.
Lanjut. Nah, analisis kompetitornya di sini, kompetitor yang paling ini kacang atom. Kacang atom itu yang paling ininya di dua kelinci sama kacang Garuda. Nah, dari sini kenapa apa ya yang benar? Oh, iya. Kelebihan kompetitornya dulu ya. Untuk kelebihan kompetitornya itu brandnya udah kuat, kayak dua kelinci sama kacang Garuda kan itu udah brand besar gitu, udah dari lama. Terus untuk distribusinya juga luas, udah mencakup seluruh Indonesia. Mungkin luar negeri juga udah ada ya kalau untuk yang brand ini. Untuk kekurangannya itu harganya lebih mahal biasanya. Yang satu bungkusnya harusnya berapa ya? 5.000 lah. Anggap aja 5.000 itu jadi 5.500 atau 5.000 berapa. Ini kalau kacang sembunyi sendiri itu kan eh, apa ya, belum terlalu ini, terus harganya juga murah gitu karena dari HPP-nya juga kehitung nggak terlalu besar. Terus lanjut. Nah, kesimpulannya, kacang sembunyi itu berpotensi di pasar lokal. Kenapa berpotensi? Karena belum terlalu banyak juga yang masarinnya, walaupun ada itu biasanya kecampur-campur gitu. Sama ini juga bisa dikembangin lagi. Kan yang biasanya cuman kacang karamel. Ya, apa rasanya itu yang karamel gitu kan. Nah, ini kita bisa inovasiin lagi. Nanti ada yang pedasnya atau ada yang coklat, rasa-rasa yang lain. Nah, nanti itu sama kita bisa dikembangin lagi, Pak. Paling untuk ini cukup sekian. Sebelumnya terima kasih. Untuk tambahan kesimpulannya itu, jadi misalnya kacang sembunyi bisa berjalan, itu bisa buka lapangan kerja juga. Apa? Kan kalau saya sendiri untuk produksi, misalnya produksi massal itu nggak bisa. Jadi produksinya itu bisa minta tolong ke orang lain. Ya misalnya kayak saudara yang di rumah lagi free, nah kita bisa minta tolong lah buat ngeproduksinya, kita yang bagian massal ini gitu. Mungkin cukup sekian untuk presentasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.